Salah satu peristiwa penting yang terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang terjadi pada tahun 1950. Walaupun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, pada kenyataannya Indonesia belum sepenuhnya bersatu. Belanda masih berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan membentuk Negara Indonesia Timur atau NIT sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Di wilayah Maluku, banyak bekas anggota KNIL, yaitu tentara kolonial Belanda, yang merasa lebih dekat dengan Belanda dibanding dengan Indonesia. Mereka khawatir kehilangan jabatan dan hak istimewa jika bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 25 April 1950, kelompok ini memproklamasikan Republik Maluku Selatan atau RMS di Ambon. Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Sumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, dan didukung pasukan KNIL yang pro-Belanda. Tujuan mereka adalah memisahkan Maluku dari Indonesia dan membentuk negara mereka sendiri. Ada beberapa motivasi utama yang mendorong berdirinya RMS, antara lain menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ingin mempertahankan pengaruh Belanda di wilayah Maluku, keinginan menciptakan negara yang dianggap lebih maju dengan sistem ala barat, perasaan tidak puas terhadap pemerintahan pusat Indonesia. Awalnya, pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan masalah ini secara damai melalui perundingan. Namun, RMS tetap menolak bergabung dengan NKRI. Akhirnya, pemerintah mengirim pasukan TNI ke Ambon dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Pada Desember 1950, Ambon berhasil direbut kembali dan RMS dinyatakan kalah secara militer. Perjuangan RMS belum berakhir. Dr. Sumokil melarikan diri ke Pulau Seram dan melanjutkan perlawanan secara gerilya hingga tahun 1963. Ia akhirnya ditangkap pada tahun 1963 dan dihukum mati pada tahun 1966. Sementara itu, sisa-sisa pendukung RMS masih bertahan dalam pengasingan, terutama di Belanda. Pemberontakan RMS memiliki dampak besar bagi Indonesia. Peristiwa ini mengganggu keamanan dan stabilitas di wilayah timur Indonesia, menimbulkan konflik sosial di Maluku, serta menyebabkan banyak warga Maluku ex-KNIL mengungsi ke Belanda. Di sisi lain, peristiwa ini justru memperkuat tekad pemerintah Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah RMS? Peristiwa ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik politik, etnis, dan kepentingan kelompok dapat mengancam keutuhan negara jika nasionalisme melemah. Dengan belajar dari sejarah, kita dapat semakin memperkuat NKRI. Kesimpulannya, RMS adalah gerakan separatis yang diproklamasikan oleh Dr. Sumokil pada tahun 1950, namun pemerintah berhasil menumpas gerakan ini pada tahun yang sama. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus dipertahankan bersama, dan keutuhan NKRI adalah harga mati.